Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar pejabat daerah di Bengkulu pada Sabtu 23 November malam. Dalam OTT KPK tersebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah turut terjaring bersama dengan sejumlah pejabat lainnya. Gubernur bersama sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu. Saat ini mereka langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta menggunakan pesawat. Pengamanan ketat pun diberlakukan di Bandara Fatmawati Soekarno terkait kedatangan gubernur dan juga petugas KPK. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bengkulu, ada Giafni Rismawarni. Halo, selamat siang Riris. Halo, selamat siang Mbak Siska. Baik Riris, bisa dilaporkan bagaimana kronologi dari OTT KPK yang turut menjaring Gubernur Rohidin ini? Baik, terima kasih Mbak Siska, dan memang benar Tribuners, malam tadi terjadi operasi tangkap tangan KPK yang juga menyeret sejumlah nama pejabat di pemerintahan Provinsi Bengkulu, bahkan nama Gubernur Bengkulu saat ini Rohidin Mersyah juga ikut terseret dalam kasus OTT KPK ini, di mana pukul 23.30 malam tadi Rohidin Mersyah uh, sudah hadir, maksud kami sudah tiba di Mapolres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, dan kemudian tadi pagi sekitar pukul 9 pagi Rohidin Mersyah beserta sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu sudah digelandang menuju Bandara Fatmawati yang kabarnya akan diterbangkan ke Jakarta. Baik, lalu adakah informasi siapa saja yang ikut terjaring dan juga apakah sudah diketahui kasus yang menjerat para pejabat Bengkulu ini, Riris? Untuk siapa-siapa saja pejabat yang terlibat sementara ini belum bisa dipastikan, namun dari keterangan KPK bahwasanya pada siang atau sore hari ini akan dilakukan press release untuk menunjukkan siapa saja yang terlibat begitu. Jadi sementara ini kami juga masih menunggu. Baik, Riris, tadi sempat dilaporkan ada ketegangan saat gubernur dibawa keluar dari Mapolresta. Seperti apa laporannya, Riris? Oh, siap. Jadi memang benar tadi Mbak Siska, untuk di depan Mapolresta Bengkulu itu ada ratusan simpatisan dari Rohidin Mersyah dan Meriani, karena memang mengingat beliau merupakan incumbent dari Gubernur Bengkulu sehingga memiliki basis massa yang besar. Dan sejak maksud kami sejak subuh tadi memang para simpatisan itu menghadir atau menghadang bahkan melakukan protesnya di depan kantor Mapolres Bengkulu terkait OTT tangkap tangan ini. Dan juga sempat terjadi ketegangan saat yang diduga Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dibawa menggunakan mobil Inavis Polres Bengkulu saat menuju keluar dari Polresta Bengkulu, ada sejumlah simpatisan yang menghadang mobil tersebut. Baik, Riris tadi disinggung bahwa Gubernur Rohidin Mersyah saat ini tengah maju pilkada dan juga ditangkap saat sebelum masa tenang. Bagaimana, adakah tanggapan, sudah ada tanggapan dari tim kampanye atau tim pemenangan seperti itu, Riris? Secara teknis, saya sudah menghubungi ketua pemenangan dari Rohidin Mersyah Meriani, akan tetapi dari pihak beliau sementara ini masih menunggu proses hukum, dan senada dengan itu untuk kuasa hukum dari Rohidin Mersyah juga menyampaikan pihaknya masih mengawal atas kejadian ini, dan saat ini bersama istri Rohidin Mersyah, kuasa hukum mereka sudah terbang ke Jakarta begitu. Baik, lalu untuk barang bukti apakah sudah diketahui, Riris, terkait dengan kasus yang menjerat Gubernur Rohidin? Untuk barang bukti sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui, karena dari keterangan Polresta maupun pihak KPK sendiri akan menunggu rilis resminya yang akan digelar diestimasikan pada siang atau sore hari ini. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Bengkulu, Giafni Rismawarni, melaporkan langsung dari Bengkulu terkait dengan OTT KPK yang menjerat Gubernur Rohidin Mersyah. Selamat bertugas kembali. Jadi diambil keterangan awal. Jadi tadi saya ketemu dengan Mas Prayitno, salah satu penyidiknya, dan ada beberapa. Selesai menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu, Gubernur Rohidin Mersyah bersama sejumlah pejabat daerah yang terjaring OTT KPK langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno pada Minggu 24 November pagi.
Dilaporkan area bandara dijaga ketat oleh personel kepolisian termasuk Brimob yang menyiagakan sejumlah kendaraan taktis. Lalu bagaimana dengan informasi lengkapnya? Jurnalis Tribun Bengkulu Bima Kurniawan akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang Bima, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Siska. Di sini saya reporter Tribun Bengkulu, M. Bima Kurniawan melaporkan dari Bengkulu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya bersama dengan sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu akhirnya dibawa KPK ke Jakarta Minggu 24 November 2024 siang ini. Rombongan KPK terbang ke Jakarta dengan menumpangi pesawat Citylink. Diperkirakan mereka akan tiba di Jakarta sekitar pukul 13.30. Berdasarkan pantauan Tribun tadi, itu di bandara tampak pesawat Citylink itu sampai di Bandara Fatmawati Soekarno Putri itu sekitar pukul 11.15 dan keberangkatan pesawat Citylink dengan beberapa pejabat termasuk Gubernur Bengkulu yaitu Rohidin Mersya itu sekitar pukul 12.00. Adapun Baik, sejumlah pejabat yang dilaporkan oleh Polresta Kota Bengkulu bahwasanya ada tujuh pejabat yang berangkat ke Jakarta dibawa oleh KPK termasuk dengan Rohidin dan Sekda sendiri itu Isnan. baik. Lalu selain pejabat yang diperiksa oleh KPK, apakah ada orang lain atau pihak lain juga yang ikut mendampingi ke Jakarta, Bima? Baik, berdasarkan data yang terhimpun oleh Tribun Bengkulu tadi pagi itu sekitar pukul 7.00 itu sudah ada tim kuasa hukum dari Rohidin Mersya itu yang mewakili itu saya wawancarai Aizan Dahlan menyampaikan bahwasanya mereka akan mengawal ataupun memantau ataupun menindaklanjuti terkait tindakan KPK yang memeriksa Gubernur Rohidin selaku paslon nomor urut 2 di Bengkulu saat Pilkada 2024 ini karena dikatakannya itu momennya tidak tepat. Kemudian selain itu terpantau juga itu istri dari Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya itu Derta juga tampak berangkat bersama dengan ajudannya dan serentak dengan tim kuasa hukum. Baik, Bima, apakah sudah ada informasi mengenai kasus yang juga membuat Gubernur Bengkulu ini diperiksa? Baik, dari data yang terhimpun sementara itu terkait dana yang dikorupsi itu belum jelas itu dari mana dananya, kemudian akan digunakan untuk apa itu masih kami tunggu dari rilisan KPK nantinya. Kan tetapi berdasarkan dari keterangan Kapolresta Kota Bengkulu tadi bahwasanya status mereka 7 orang tersebut masih terperiksa hingga nanti akan keluar rilis dari KPK di Jakarta. Baik, Bima, tadi sebelum diberangkatkan ke bandara, Gubernur Bengkulu ini sempat dihadang oleh simpatisan dan juga dikabarkan KPK harus menggunakan trik-trik khusus agar Gubernur bisa berangkat ke bandara. Berdasarkan pantauan Anda tadi, apakah Gubernur ini melakukan penyamaran atau seperti apa? Baik, dari Gubernur Bengkulu tadi berangkat dari Polres Kota Bengkulu itu di Polres Kota Bengkulu sendiri sudah terdapat banyak massa yang mencoba untuk mengetahui terkait di mana posisi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya saat ini. Dan massa sempat menghadang mobil Inavis yang ingin keluar, mobil dari pihak kepolisian yang ingin keluar untuk mengetahui posisi Rohidin Mersya ada atau tidak di dalam mobil tersebut. Pada akhirnya diketahui bahwasanya dari data yang terhimpun bahwasanya nampak jelas bahwasanya itu Rohidin menggunakan pakaian lengkap selayaknya lantas dengan rompi warna hijau stabilo dengan topinya. Baik, tadi kan di simpatisan melakukan protes di depan Mapolresta Bengkulu. Apakah massa juga mengikuti hingga bandara? Terlebih di sana juga polisi sudah menyiagakan sejumlah personelnya, Bima.
Baik, berdasarkan keterangan dari Polresta Kota Bengkulu tadi, Kapolresta Kota Bengkulu tadi, bahwasanya itu personil yang diturunkan sekitar 200 personil dari pihak polisian, Polsek, Polres, Polda maupun Brimob. Dari pihak polisian personil yang diturunkan tersebut tidak ada, berdasarkan pantauan reporter Tribun Bengkulu, saya sendiri itu tidak ada massa yang ikut dalam pengantaran di bandara. Akan tetapi memang ada beberapa tim pendukung memang yang menggunakan APK dari paslon nomor 2 ini itu ikut membersamai dari luar ruang VIP. Bima, apakah ada informasi terkini terkait dengan pencalonan Rohidin Mersya di Pilkada Bengkulu? Baik, untuk informasi terkini terkait pencalonan itu belum ada sampai dengan saat ini, belum ada keputusan terkait posisi Rohidin Mersya di pencalonan Pilkada 2024 kali ini. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Bengkulu Bima Kurniawan melaporkan terkait dengan informasi OTT KPK yang menjaring sejumlah pejabat daerah di Bengkulu. Selamat bertugas kembali. Sejumlah pejabat daerah Provinsi Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK pada Sabtu 23 November malam. Satu di antaranya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya yang juga tengah maju dalam Pilkada 2024. Sejumlah pejabat tersebut kemudian menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu oleh penyidik KPK. Belum diketahui kasus apa yang menjerat Rohidin dan para pejabat daerah Bengkulu tersebut. Adapun pada Minggu 24 November pagi, Rohidin bersama sejumlah pejabat lainnya langsung dibawa ke Bandara Fatmawati Soekarno untuk diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK. Dan kuasa hukum Rohidin, Aizan Dahlan, turut serta mendampingi Rohidin ke Jakarta bersama anggota lainnya. Aizan mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengawal pemeriksaan lembaga anti rasuah itu. Selain tim kuasa hukum, istri Rohidin juga turut serta berangkat ke Jakarta. Adapun keberangkatan Rohidin menuju bandara sempat terkendala setelah simpatisannya melakukan pengadangan di depan Mapolresta Bengkulu. Sementara itu, situasi di bandara tampak ada penjagaan ketat oleh Brimob. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama proses keberangkatan Rohidin ke Jakarta. Ya, membenarkan memang ada pemeriksaan di dalamnya. Kita tunggu berita lebih lanjut aja perkembangan situasinya, gitu. Untuk rekan-rekan, jadi kan Polresta mengamankan kegiatan. Ya. Untuk apa isi kegiatan? Ini saya kira nanti kita menunggu waktu dulu, nanti baru ada keterangan lebih lanjut. Bang, itu benar KPK atau gimana? Ya, KPK Ya. itu, Bang. KPK, Bang. Ya betul, ya KPK. Cuma untuk kegiatannya ya kita tunggu sebentar lah kan begitu, ya. Tapi lebih dari dua dan Berapa orang? Nah, ini saya belum tahu. Ya, kita menunggu aja tuh, Pak, ya. ada 7 ya, Nan? Informasi 7 dah. Belum tahu lah. Pokoknya nanti kita tunggu aja. Tapi ada ya, Bang, dalam, Bang? Ya. Nginap di sini atau gimana nanti, Bang? Ya. Tetap di sini atau di ke Polda atau gimana? Itu kan belum tahu, ya. Belum tahu. Karena kan yang melakukan kegiatan kan bukan Polresta Bengkulu dan saya kan nggak tahu apa-apa kegiatannya. Ya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut nanti, ya. Oke, siap. Terima kasih, Nan. Ya nggak ada, ya sama aja. Mau Polres mau Polda ya sama aja. Kan gitu. Ya.
Sejumlah simpatisan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsya mendatangi Mapolresta Bengkulu selesai mendengar kabar mengenai OTT KPK pada Minggu 24 November pagi. Puluhan massa mempertanyakan alasan KPK memeriksa Rohidin tepat sebelum masa tenang kampanye. Sebagaimana diketahui, Rohidin turut maju dalam Pilkada 2024 bersama dengan Meriani. Para simpatisan menilai KPK seharusnya tak melakukan penindakan terhadap Rohidin di masa tenang. Pasalnya hal tersebut sangat merugikan calon gubernur petahana ini. Terkait dengan aksi protes ini, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedi Nata turun tangan untuk meredam emosi massa. Dedi pun mempersilahkan para simpatisan untuk menunggu di depan Polresta Bengkulu sembari menunggu keterangan dari KPK. Namun, ketegangan meningkat saat Rohidin dibawa menuju bandara untuk diterbangkan ke Jakarta. Massa sempat menghalangi mobil Inavis yang akan keluar dari Mapolresta. Diduga kuat, mobil tersebut membawa Rohidin menuju Bandara Fatmawati Soekarno. Sejumlah personel kepolisian pun melakukan penjagaan ketat dan berusaha menghalau massa yang berusaha menahan mobil. Alhasil terjadi aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan juga massa. Sinapis maju. Ke kanan. Sinapis. Buka dulu kacanya. Kanan. Maju. Sinapis ini penting nih. Buka kacanya, nggak ada yang salah. Pengen tahu siapa yang keluar, siapa yang masuk. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Negara hari ini memproduksi berita bohong. Kita tidak ada niat jelek sedikit pun bahwasanya akan membuat kerusuhan di depan Polres. Tutup segala pintu. Janji Kapolres. Janji. Bakar bang. Anjay kau. Orang kantor di Jakarta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.